Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Inilah Gereja Kristen Jawa Joglo, Jakarta Barat yang terletak di Kompleks Alfa Indah, Blok A nomor 9, Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Hari ini kita merayakan Hari Doa Sedunia dengan liturgi yang disusun oleh gereja-gereja di negara Vanuatu. Mari kita berhimpun bersama dalam ibadah Hari Doa Sedunia 2021. Dan saya Pendeta Nugrohadi siap untuk melayangkan firman di dalam ibadah ini. Selamat hari Minggu, Jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Damai sejahtera dan kesehatan selalu bersama dengan kita. Puji syukur kita dapat kembali menyelenggarakan ibadah pada hari ini. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Kiranya Tuhan memberkati ibadah dan persekutuan kita. Kami akan membacakan pokok-pokok pewarta 14 Maret 2021. Rapat Majelis. Rapat Majelis Pleno bulan Maret akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021 pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memiliki keperluan gerejawi, dipersilakan untuk menghubungi atau menyampaikan ke majelis wilayahnya masing-masing. Pemilihan anggota majelis. Sehubungan dengan adanya beberapa anggota majelis yang akan selesai masa jabatannya pada bulan April 2021, maka Majelis GKJ Joglo menyelenggarakan pemilihan anggota majelis sebagai penatua atau diaken. Adapun nama anggota majelis yang akan menyelesaikan masa pelayanannya adalah sebagai berikut. Wilayah 1, Bapak Penatua Arun Wicaksono Lestari Nugroho. Wilayah 2, Ibu Penatua Endah Kusumaning Tias, Ibu Penatua Reni Kristiari, Ibu Dekan Ediari Purwaningsih. Wilayah 3, Bapak Penatua Untung Herminanto, Bapak Penatua Trimulya Sudiatmojo, Bapak Penatua Suyanto Nugroho, Bapak Penatua Aditya Wardana. Wilayah 4, Bapak Diaken Joko Sukamto, dan wilayah 5, Bapak Diaken Joko Wiryono. Majelis GKJ Joglo mengharapkan peran serta segenap warga jemaat dewasa untuk bersungguh-sungguh dalam mewujudkan tanggung jawab gerejawinya dengan ikut serta dalam menyediakan diri, mengajukan nama, mendoakan, mengambil bagian dalam pemilihan, dan menjaga agar proses tersebut dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, kiranya berkenan memakai dan memberkati kita
dalam mewujudkan kehendak-Nya. Para calon yang sudah diajukan akan dipilih dalam kebaktian tanggal 4 April 2021. Demikian pewarta minggu ini. Sedangkan untuk berita yang lain, Bapak Ibu Saudara dapat membacanya dalam pewarta gereja yang telah dikirim melalui WA Group masing-masing. Jemaat yang terkasih, ibadah minggu ini adalah Minggu Prapaskah yang keempat dan merayakan ibadah Hari Doa Sedunia atau HDS. Setiap tahun dalam gerakan oikumenis, kita diingatkan melalui liturgi HDS dari berbagai negara untuk bersama-sama merasakan pergumulan para perempuan di seluruh dunia. Khususnya pada tahun ini, bersama dengan perempuan di Vanuatu, tim Komite HDS Vanuatu menyusun liturgi dari berbagai interdominasi gereja-gereja di Vanuatu, seperti Presbyterian, Katolik Roma, Anglikan, Advent, dan lainnya. Oleh karena itu, kita akan menggunakan liturgi HDS 2021 Vanuatu yang berbeda dengan liturgi yang biasa kita pakai dalam ibadah minggu kita. Bersama-sama, kita diajak membangun iman dan menjalani kehidupan karena kaum perempuan di Vanuatu masih berjuang untuk keluar dari kemiskinan, minimnya pendidikan, dan budaya patriarkal yang ada dalam kehidupan keseharian mereka. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Emeritus Nugroho Adi, dibantu pemandu pujian Saudari Esti, pianis Saudara Esra, editor video Bapak Dimas Agung, videografer Bapak Andre Widianto, dan tim multimedia serta para petugas narator, dekorasi, dan lainnya dari Komisi Warga Dewasa. Selamat datang dalam perayaan Hari Doa Sedunia 2021 yang dipersiapkan oleh para saudari kita, perempuan Kristen dari Republik Vanuatu. Kami menyambut saudara dan saudari di seluruh dunia dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebagian besar penduduk Vanuatu adalah Melanesia dan termasuk juga kaum minoritas dari Polinesia merupakan bagian dari budaya, bahasa, nilai tradisional, dan spiritualitas Vanuatu. Pantai-pantai yang berpasir hitam dan putih, terumbu karang dengan ikan berwarna-warni, burung-burung yang warnanya memukau,
juga buah-buahan dan kacang-kacangan di hutan, semuanya membuat pulau ini menjadi lingkungan yang murni berseri. Meskipun rentan terhadap badai tropis yang sering terjadi seperti gempa bumi, siklon, tsunami, dan gunung berapi aktif. Setiap pulau dan desa dahulu memiliki pemimpin dan gaya pemerintahannya sendiri, memiliki dewa sembahan mereka, bahasa tradisional masing-masing, serta rumah jerami yang terbuat dari daun dan pohon yang dibangun menggunakan kapak batu. Perempuan dan laki-laki akan berkumpul di Varea atau rumah pertemuan desa untuk membahas masalah-masalah yang sedang terjadi. Vanuatu adalah sebuah negara kecil yang terletak di Samudra Pasifik Selatan, sebuah republik yang dibentuk setelah kemerdekaan pada tahun 1980 dari pemerintahan bersama Prancis dan Inggris. Hari ini, rakyat Vanuatu dengan bangga mengibarkan bendera dan lambang negaranya kepada siapapun untuk bersama mereka berkata, "Kami berdiri di hadapan Tuhan." Sekarang marilah bersama-sama kita mendengarkan lagu pembuka Greetings to You yang disusun pada lokakarya persiapan Hari Doa Sedunia 2021 oleh anggota Komite Vanuatu Nasional. Greetings to you, greetings to you, greetings to you, everyone. God will bless us in our worship. He will guide us, He will bless us. Here we are here in His presence. We are one in God's love. Greetings to you, greetings to you, greetings to you, everyone. Greetings to you, greetings to you, greetings to you, everyone. God will bless us in our worship. He will guide us, He will bless us. We are here in His presence. We are one in God's love. Greetings to you, greetings to you, greetings to you, everyone. Greetings to you, greetings to you, greetings to you, everyone. Jemaat, marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari nyanyian Kidung Baru 42, bait 1 dan 3. Fajar Menyingsing. Fajar menyingsing indah bagaikan terang yang mengiring sabda Tuhan. Puji Haleluya atas ciptaan, tiap pagi baru kurnia Tuhan. Siang dan malam, terang serta hujan, indahnya alam
saudara-saudara untuk memanggil jemaat untuk berhimpun dan memulai ibadah ini. Saya akan memukul gendang sebagaimana kebiasaan saudara-saudara kita di Vanuatu untuk memanggil jemaat untuk berhimpun dan memulai ibadah. Mari saudara-saudara kita membaca bersama Mazmur 127 pada ayatnya yang pertama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Berbahagialah setiap orang yang mempercayai Tuhan, Sang Pembangun rumah. Marilah kita menjadi salah satu di antaranya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mendengarkan pujian dari Vanuatu yang berjudul Listening to the Voices from Vanuatu, yang disusun oleh Komite Vanuatu Nasional Hari Doa Sedunia untuk program 2021. Pada lokakarya persiapan Hari Doa Sedunia, kami mengajak jemaat untuk turut mengikuti pujian tersebut. It is time to get together as a nation and family. Let's forget our differences and let us walk in unity. Let us build up Vanuatu with love and unity. We are family. We are one. We are Ni Vanuatu. From the north down to the south, all the islands, we are one. In God we stand, brothers and sisters, we are strong. Let us build up Vanuatu with love and unity. We are family. We are one. We are Ni Vanuatu. Marilah kita bersyukur atas hal-hal besar yang telah dilakukan Tuhan. Kudus, 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 Tuhan pencipta langit dan bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Tuhan hadir dalam sejarah umat-Nya, sejak dahulu hingga saat ini. Tuhan Maha Kasih, yang di atasnya Vanuatu berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih untuk persekutuan di mana kami dimungkinkan untuk berjumpa satu sama lain dengan semua saudara di seluruh dunia yang berkumpul pada perayaan Hari Doa Sedunia ini. Terima kasih untuk hal-hal besar dan menakjubkan dalam hidup kami dan negara kami.
Engkaulah yang telah memberi kami otoritas, kebijaksanaan, pengetahuan, dan pemahaman untuk merawat keindahan seluruh pulau di negeri ini. Terima kasih atas tanah yang subur, udara yang segar, lingkungan yang bersih, sinar matahari yang indah, laut biru, dan atas ketenangan perairan Pulau Vanuatu. Terima kasih untuk alunan merdu suara burung-burung, suara hewan-hewan di darat, dan keajaiban ikan-ikan yang berenang di sungai dan lautan. Terima kasih atas air terjun yang melalui aliran airnya yang tenang menyatakan kepada kami kebesaran dan keagungan-Mu. Terima kasih atas gema suara nyanyian, tawa, dan teriakan anak-anak, dan untuk doa serta nyanyian orang tua dan orang muda. Semuanya merupakan wujud kegembiraan atas cinta-Mu. Pujian, kemuliaan, dan kehormatan hanya bagi-Mu selamanya, ya Tuhan, pemberi kehidupan. Terimalah pujian kami. Amin. Yesaya 48 ayat 17-18. Beginilah firman Tuhan penebus-Mu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allah-Mu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Marilah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan yang setia dan adil untuk mengampuni kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami menengadah di hadapan tahta rahmat-Mu untuk mengakui dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami mengaku bahwa kami telah mendengarkan perintah-Mu, tetapi belum melakukan apapun atasnya. Terlalu sering kami melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kami lakukan, dan tidak mengerjakan hal-hal yang seharusnya kami kerjakan. Kami dikepung oleh kesulitan dan tantangan di rumah, bahkan negara kami. Kami mencoba membangun rumah kami di dalam pemikiran kami. Kami mengira sedang membangun di atas dasar yang kuat, seperti apa yang telah diajarkan Yesus. Tetapi sesungguhnya kami membangun di atas pasir. Kami hendak diubahkan. Pulihkanlah kiranya kami untuk dapat kembali melakukan apa yang adil dan benar. Ya Allah Pencipta, kami mengaku telah mencemari lingkungan dan merugikan ciptaan-Mu di lautan dengan membuang sampah ke sekitar lautan. Kami telah membahayakan kehidupan biota laut dan merusak mata pencaharian penduduk di sekitar secara terus-menerus. Kami sadar bahwa sesungguhnya kami bisa mengubahnya. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami datang dengan kerendahan hati di hadapan-Mu dan memohon kiranya Engkau berkenan memberikan kami Roh-Mu yang penuh dengan kebijaksanaan dan pengetahuan. Ajari kami untuk memahami kebenaran-Mu. Pimpin dan bimbinglah kami untuk hidup dengan cara yang menyenangkan dan berkenan bagi-Mu. Dengan rendah hati kami menyerahkan diri kami
untuk menjadi rumah yang dapat Engkau diami. Dengan kebenaran firman-Mu, ubahlah hidup kami dan bangsa kami. Jadikan kami seperti rumah tangga yang hidup dengan adil dan damai. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, terimalah komitmen kami. Amin. Marilah kita pujikan pelengkap Kidung Jemaat 282 bait 1 dan 4. Tuhan tolonglah, bangunkan iman. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamalah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Nama saya Reto. Saya anak kedua dari sebuah keluarga yang beranggotakan 8 orang. Saya terpaksa harus berhenti sekolah di akhir semester 6 karena saat itu ayah saya sudah tidak mampu lagi membiayai pendidikan saya. Dan hanya anaknya yang laki-laki, kakak saya yang anak pertama, yang bisa melanjutkan pendidikannya. Sementara saya yang anak kedua dan perempuan terpaksa harus berhenti sekolah. Lalu suatu hari saya mendengar ada kelas menjahit untuk anak perempuan di pusat kota. Saya melamar dan saya diterima. Tapi sayang, ayah saya tidak mampu membiayai saya itu. Saya kecewa, terutama pada diri sendiri, karena saya nggak mampu untuk membiayai pendidikan saya sendiri. Saya sangat berkeinginan bisa melanjutkan pendidikan, tapi tidak ada kesempatan dengan sistem pendidikan formal. Lalu, untuk mengalihkan rasa keinginan saya, rasa terobsesinya saya pada pendidikan, saya mencoba mengikuti kegiatan di gereja dengan terjun di kelompok pemuda, mengikuti kelas Alkitab, terlibat dalam pelayanan kaum wanita, dan akhirnya dengan tekad dan iman dalam Tuhan, saya menemukan cara sendiri dalam belajar. Dan bahkan mendapatkan keterampilan baru di mana itu menjadi pendapatan tambahan bagi keluarga saya. Saya bisa membuat berbagai macam kerajinan dan hasilnya bisa saya jual di pasar para mama. Pasar ini banyak wanita yang seperti saya yang dengan pendidikannya sedikit
bisa mencari nafkah dengan keterampilan yang dimilikinya. Saya bersyukur pada Tuhan karena sudah menganugerahkan keluarga yang luar biasa. Saya dan suami dan 3 orang anak. Saya memuji Tuhan atas berkat-Nya dan berterima kasih karena Tuhan begitu baik dan sudah menjadi sumber kekuatan bagi kehidupan saya. Dan saya bisa mempraktekkan apa yang sudah saya pelajari selama ini, sehingga saya menjadi kuat dan bijaksana di dalam Tuhan. Saya Moti. Bersama dengan adik laki-laki saya, kami dibesarkan dalam keluarga broken home. Ketika ibu saya menikah lagi, dia meninggalkan kami bersama kakek dan nenek. Lalu ketika ayah menikah lagi, dia mengajak kami untuk datang bersama dengan keluarga barunya. Namun setelah ibu tiri kami melahirkan anak-anaknya, sikapnya kepada kami mulai berubah total. Di rumah ada banyak anak yang harus diberi makan, namun tidak ada ruang yang cukup untuk kami semua. Maka saya harus mencari makan sendiri di jalanan dan tidur di luar rumah di sebuah pondok. Saya menggunakan karung goni tua sebagai selimut untuk melindungi saya dari kedinginan. Entah bagaimana, saya bertemu dengan beberapa orang Kristen yang mengatakan bahwa Tuhan mengasihi saya. Saya tidak dapat memahami cinta semacam ini di tengah penderitaan saya, tapi saya memutuskan untuk percaya. Saya percaya bahwa Tuhan akan menjaga saya, meskipun keluarga saya tidak melindungi saya. Kepercayaan ini tumbuh di dalam diri saya dan menjadi dasar hidup saya. Saya kuat dalam iman Kristiani saya. Lalu saya berbagi cerita ini dengan orang lain bahwa kita harus percaya akan penyertaan Tuhan. Hari ini saya berdoa untuk anak-anak yang tumbuh nyaris seorang diri seperti saya. Semoga kita senantiasa mengingat bahwa Tuhan mengasihi mereka, dan semoga ada rumah persinggahan yang dapat disiapkan bagi anak-anak terlantar di setiap negara di seluruh dunia. Nama saya Jack Linda. Saya berasal dari sebuah desa di pedalaman. Sejak kecil, saya bermimpi untuk mendapatkan pekerjaan di bidang pariwisata di Port Vila. Kemudian saya pergi ke Port Vila untuk mendapatkan pekerjaan di bidang perhotelan. Tetapi saya tidak memiliki keahlian untuk mendapatkan pekerjaan yang saya impikan. Saya tidak memiliki keluarga di sana, jadi saya harus tinggal di pinggiran kota. Saya tidak memiliki uang untuk memperoleh tempat tinggal yang layak, juga untuk makanan, ataupun untuk kembali ke desa saya. Saya tahu ini bukanlah rencana Tuhan yang sediakan untuk saya, tetapi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya berdoa agar pedesaan Vanuatu diberikan perhatian khusus, dan kaum muda dapat menemukan peluang yang mereka cari di komunitas mereka. Saya percaya Tuhan akan memelihara orang-orang muda untuk tumbuh dan turut berkontribusi bagi kesejahteraan Vanuatu. Di saat ini kau perlu Tuhan, di saat ini kau perlu jangkar, haruslah kau mendapatkannya pada batu karang. Ialah Yesus sang batu karang, juru selamat satu-satunya. Haruslah kau menambatkan
Saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh berhimpun di sini dalam ibadah yang khusus dalam rangka Hari Doa Sedunia 2021. Kami mohon kiranya Tuhan mendengarkan doa kami, memberikan kepada kami pencerahan dan kekuatan untuk dapat menanggung kehidupan kami dengan segala kekuatan yang Tuhan sediakan. Karena hidup kami dan saudara-saudara kami di Vanuatu sungguh menghadapi penuh tantangan. Oleh karena itu berfirmanlah ya Tuhan, dan sediakanlah hati kami sebagai bejana untuk menampung apa yang Tuhan firmankan, dan beri kami kekuatan untuk dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Firman yang akan dibaca pada hari ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidupnya sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Doa Sedunia dengan Vanuatu sebagai negara yang menyiapkan liturgi. Vanuatu adalah negara dengan pulau-pulau kecil, terletak di sebelah timur Australia, di sebelah utara Selandia Baru. Meski laut, pulau, pantai, gunung, dan alam mereka indah, namun mereka juga merasa cemas akan lingkungan alam di mana mereka tinggal. Selalu ada ancaman badai, siklon tropis, letusan gunung api, gempa bumi, tsunami, pasang laut, dan berbagai ancaman lain. Sementara itu sarana-sarana kehidupan bagi kecukupan seperti pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja juga belum cukup untuk menjamin kesejahteraan hidup. Itulah kehidupan di tengah potensi bencana dan bahaya. Sama seperti kita juga yang hidup di Indonesia, mengalami banyak bencana. Kita hidup di alam yang subur. Orang Jawa mengatakan gemah ripah loh jinawi. Tetapi juga di atas cincin api, di sela-sela badai dan gempa bumi, banjir dan tanah longsor, kekeringan dan kebakaran hutan. Itu baru yang berasal dari alam. Belum lagi bencana seperti wabah penyakit, seperti COVID-19 yang baru kita alami sekarang. Oleh karena itu, saudara-saudara kita di Vanuatu
merindukan untuk membangun kehidupan yang lebih aman, lebih kuat dan stabil. Bukan hanya membangun rumah, tetapi membangun keluarga, masyarakat, dan bangsa yang sering disebut rumah besar. Dan lebih jauh dan lebih dalam lagi adalah membangun kehidupan iman yang kuat di dalam Kristus. Itulah sebabnya tema mereka yang mereka angkat adalah membangun di atas dasar yang kuat. Tema ini didasarkan pada firman Tuhan dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Sebuah perumpamaan Yesus tentang perbandingan rumah yang dibangun di atas batu dan yang dibangun di atas pasir. Saudara-saudara, kalau kita cermati, maka perikop yang kita baca ini adalah sebuah penutup, sebuah konklusi dari rangkaian panjang khotbah di atas bukit. Sebuah khotbah yang begitu dalam, memuat aturan-aturan agung kehidupan bagi murid-murid Kristus. Pada bagian penutup ini, Yesus memberikan sesuatu yang sangat penting, yaitu soal memilih dan membuat fondasi. Fondasi yang kuat bagi rumah yang akan dibangun. Ada fondasi batu dan ada fondasi pasir. Kalau ini fondasi, berarti ini adalah soal menentukan langkah pertama. Jangan sampai salah menentukan langkah pertama yang penting itu, karena kalau langkah pertama sudah salah, maka apalah artinya langkah-langkah berikutnya. Saudara-saudara, fondasi adalah unsur yang paling penting dalam sebuah bangunan. Setiap orang yang akan membangun bangunan atau rumah, terlebih dulu harus memikirkan dan membangun fondasi yang kuat. Fondasi yang dibangun akan menentukan seberapa kokoh atau kuat dan tidak kuatnya sebuah bangunan yang akan diletakkan di atasnya. Tetapi juga sebuah fondasi akan menentukan seberapa tinggi bangunan itu dapat dibangun dan tahan akan gempa atau banjir. Saudara-saudara, Yesus mengajarkan pentingnya menjadikan firman Tuhan sebagai fondasi kehidupan. Ketika seseorang mendasari hidupnya di atas fondasi firman, maka masalah atau tantangan sebesar apapun tidak akan merobohkan iman orang itu. Mengapa mengerjakan adalah menjadi dasar atau fondasi yang kuat? Di dalam perumpamaan itu Yesus mengatakan, siapa yang mendengarkan firman-Ku dan melakukannya. Ada dua tipe orang yang mendengar tetapi tidak melakukan, yang lain mendengar dan melakukan. Dan melakukan itu adalah sebuah fondasi yang kokoh bagi bangunan yang akan dibangun di atasnya. Kalau orang mendengar firman Tuhan dan tidak mengerjakan, maka tidak ada efek apa-apa dari firman itu. Tidak ada daya dan tidak ada hubungan antara pengajaran dan praktek kehidupan. Dengan mudah, kehidupan itu akan dirobohkan oleh penggodaan iblis. Fondasi iman dibentuk dari ketaatan kita untuk melakukan, menjalankan firman Tuhan. Satu ketaatan kita untuk melakukan kehendak Tuhan seperti satu batu yang membangun fondasi hidup kita menjadi kokoh di dalam Tuhan. Ketaatan demi ketaatan yang kita lakukan terhadap kehendak Tuhan akan memperkokoh fondasi itu sehingga hidup kita menjadi semakin kuat, mantap, dan tidak tergoyahkan. Yang kedua, saudara-saudara, perumpamaan ini juga sangat erat
kaitannya dengan nasihat Yesus atas ayat-ayat sebelumnya, yaitu Matius 7 ayat 15-23, tentang kewaspadaan akan munculnya nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu ini dikatakan akan menyamar seperti domba, padahal ia sebenarnya adalah serigala. Maka dari itu, para murid dan orang-orang percaya di sepanjang zaman haruslah waspada, sebab kehadiran nabi-nabi palsu itu adalah sebuah keniscayaan. Jangan mudah tertipu kepada nabi-nabi palsu dan ajaran-ajarannya, hanya karena mereka sering menyeru-nyerukan nama Tuhan. Mereka memanggil nama Tuhan, Tuhan, Tuhan. Jangan pula tergiur atau takjub hanya karena nabi-nabi palsu itu melakukan mujizat, mengusir setan, bernubuat, dan lain-lain. Sebab hal yang terlihat, wah, itu bukan jaminan dari sebuah kebenaran. Yesus mengatakan bahwa pada akhir zaman akan ada pengajar palsu atau nabi palsu yang akan lebih senang bernubuat, melakukan mujizat, mengusir setan, dan dengan sangat manis menyebut-nyebut nama Tuhan. Tetapi kehidupan mereka sehari-hari tidak selaras dengan apa yang mereka ucapkan. Jadi menasihatkan apa para pendengarnya, saudara-saudara, Yesus dengan perumpamaan ini akan menasihatkan para pendengarnya supaya mereka betul-betul paham situasi pada akhir zaman itu yang penuh tantangan dan godaan. Itu digambarkan seperti turun hujan, badai, banjir, dan roboh kalau fondasinya kurang kuat. Saudara-saudaraku, selain tantangan secara doktrinal atau pengajaran, cobaan itu juga bisa berupa bermacam-macam. Misalnya tantangan atau penggodaan yang fisik, psikis, atau ancaman, atau intimidasi dari berbagai pihak. Dan hal itu adalah satu hal yang pasti akan dihadapi oleh orang-orang percaya pada sepanjang zaman. Belum lagi berbagai tantangan hidup seperti sekarang ini sedang kita alami. Wabah penyakit, pandemi, tekanan ekonomi, berbagai bencana alam, dan kesulitan hidup yang lain. Jadi, agar kita bisa bertahan menghadapi semua cobaan itu, kita harus membangun iman kita di atas dasar yang teguh, yaitu pengajaran yang benar akan firman Tuhan. Dalam surat Ibrani, kita membaca bahwa Tuhan menyediakan kita kerajaan yang tak tergoyahkan. The unshakable kingdom. Kristuslah batu penjuru, Kristuslah batu karang yang teguh. Pengajaran yang benar tentang iman Kristen yang menjadi kokoh oleh karena firman Tuhan inilah yang akan sanggup membuat kita tetap teguh, berpegang pada iman yang benar. Tanpa pengajaran yang benar, orang Kristen akan mudah meninggalkan imannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa artinya membangun pondasi di atas batu? Tidak lain adalah menyiapkan hidup yang kokoh sebagai pengikut Kristus yang takkan bisa digoyahkan oleh badai dan hujan serta banjir. Diperlukan kekuatan lebih, apalagi pada waktu manusia mengalami banyak guncangan. Orang Jawa mengatakan dengan mengilustrasikan seperti gabah diinteri, gabah diputar dan berputar-putar. Sepertinya mereka kehilangan arah dan pegangan. Tidak cukup punya Alkitab tok, membaca atau mendengar tok, nyebut-nyebut Tuhan tok, tapi tidak menindaklanjuti
tidak mencerna, tidak mengamalkan, dan tidak mengerjakan. Tinggallah label dan status tanpa isi, apalagi kualitas. Mudah sekali jatuh atau mundur. Saudara-saudara, kita juga sekarang sedang menjalani masa Prapaskah. Dan kita membaca di dalam firman Tuhan bahwa Yesus yang dengan teguh tetap berjalan menuju ke Yerusalem. Meski ia tahu bahwa hal di situ akan ditangkap, disiksa, memikul salib, dan dibunuh. Tetapi Tuhan Yesus tetap teguh menjalankan panggilannya sebagai juru selamat. Tidak tergoyahkan oleh tantangan yang hebat itu. Kita juga membaca di dalam berbagai surat Paulus, misalnya di Filipi, Paulus yang meski dalam penjara bersaksi, bagiku hidup itu Kristus, dan mati adalah keuntungan. Di tempat lain ia mengatakan, segala sesuatu dapat kutanggung, karena Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Semuanya bisa dilakukan di tengah kesulitan dan tantangan yang hebat dengan teguh karena memiliki fondasi yang kuat. Ketika kita memberikan tempat bagi hikmat Tuhan untuk membimbing kita dalam setiap keputusan, setiap prioritas, dan hubungan kita dengan orang lain, kita mendapati bahwa Dia, yaitu Tuhan, menjadi fondasi yang paling terpercaya dan kokoh bagi hidup kita sebagai orang percaya. Namun memang saudara-saudara, untuk mencapai hal itu, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kita tidak bisa sekedar menjadi pendengar yang baik, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman, menerapkan segala firman Tuhan itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, pemahaman akan firman Tuhan sering kita lakukan. Kita sering mengambil bagian di dalam pemahaman Alkitab, rajin beribadah, mendengarkan khotbah, rajin membaca buku-buku rohani, rajin membaca renungan-renungan dan mendengarnya. Semuanya itu memang sungguh baik. Namun tidaklah cukup untuk menghasilkan sebuah kedewasaan rohani dan pertumbuhan iman yang baik, kecuali dengan mempraktekkan dan menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan mempraktekkan dan melakukan itu, maka firman Tuhan menjadi bagian dari kehidupan kita secara integral dan mewarnai sikap dan tindakan kita sebagai orang percaya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bagaimanakah Anda membangun rumah Anda? Apakah dengan batu atau di atas pasir? Ketahuilah, badai pasti akan datang. Usahakan agar rumah Anda, yaitu diri Anda sendiri, kuat menghadapi semua cobaan dan tantangan yang akan datang itu. Jadi, jangan berhenti menjadi pendengar, tetapi jadilah pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan. Amin.
Saudara-saudara, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara Wilayah 1 dengan lagu berjudul Sia Hamba. Sia hambaku kan yen kwenkos, 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 sia hamba, sia hamba, sia hamba, sia hamba, sia hambaku kan yen kwenkos, sia hamba, sia hamba, sia hamba, sia hamba, sia hambaku kan yen kwenkos. We are marching in the light of God. 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 We are marching, we are marching, we are marching, we are marching, we are marching in the light of God. We are marching, we are marching, we are marching, we are marching, we are marching in the light of God. Mari jalan dalam terang Tuhan, 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 mari jalan, mari jalan, mari jalan, mari jalan dalam terang Tuhan. Jalan dalam terang Tuhan, mari jalan dalam terang Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan, dan pada minggu ini adalah minggu yang kedua. Ini adalah saatnya kita memberikan persembahan untuk BPPG. Bapak Ibu Jemaat terkasih dapat menambahkan angka digit 2 pada persembahan yang akan diberikan. Dan persembahan yang akan kita kumpulkan pada hari ini didasarkan pada firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25 yang berbunyi demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Persembahan dapat disampaikan dengan cara yang tertera dalam tayangan di hadapan saudara, ataupun dalam tata ibadah keluarga yang sudah disebarkan dalam WAG masing-masing wilayah. Marilah kita membawa persembahan kita dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 223 bait yang pertama, Ku ini seorang musafir. Ku ini seorang musafir, mengembara di jalan sesat.
sepanjang umurku. Nanti kelak aku diam di rumah Tuhan, dan ku dijamu di muka lawanku. Kebajikan, kemurahan mengikut aku di sepanjang umurku, di sepanjang umurku. Jemaat yang terkasih, mari kita bawa persembahan ini ke dalam doa yang akan dilanjutkan dengan doa syafaat dan ditutup bersama-sama oleh jemaat dengan doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Allah yang penyayang, kami berterima kasih dan menyembah-Mu atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, keluarga dan teman, tempat tinggal, makanan dan air. Kami memuji-Mu karena telah memimpin kami untuk lebih kreatif sehingga mampu menghidupi keluarga kami. Kami bawa kepadamu sebagian kecil dari berkat yang telah Engkau curahkan melalui persembahan dalam ibadah ini. Kami mempersembahkan apa yang kami miliki ini bagi perayaan Hari Doa Sedunia, bagi setiap komunitas yang membutuhkan, di sini dan di seluruh dunia. Bersama dengan masyarakat dan jemaat di Vanuatu dan setiap orang di seluruh dunia, kami memohon Engkau menolong kami untuk mampu berdiri bagi perdamaian, untuk bangsa dan untuk keluarga. Kami menyerahkan para pemimpin dan rakyat Vanuatu ke dalam tangan-Mu yang penuh kebijaksanaan. Kami hendak melawan kekuatan akan ketidakadilan yang ada di negara kami. Berilah kami kemampuan dan keberanian demi pulau serta negara yang kami cintai ini. Kami berdoa agar kami dapat hidup dalam persatuan yang penuh cinta dan kedamaian di dalam konteks keragaman etnis dan budaya seperti Vanuatu dan di setiap tempat lain di dunia. Ikatlah kebersamaan kami melalui cinta, kedamaian, serta kegembiraan. Kami mengingat setiap orang yang tinggal di tempat-tempat yang rawan bencana alam, serta ancaman angin topan, badai, dan gunung berapi. Kami mengangkat keprihatinan kami terhadap mereka yang menderita karena mengalami ketergantungan akan banyak hal. Tuhan yang Maha Kuasa, lindungilah persekutuan dan komunitas kami dari bencana dan penderitaan. Sembuhkanlah jiwa setiap orang dan buatlah mereka merasakan cinta. Marilah kita berdoa bersama-sama seperti yang sudah diajarkan. Doa Bapa Kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyanyikan lagu dari Nyanyikanlah Kidung Baru 120, bait yang pertama dan yang kedua, Tiada Lain Landasanku. Tiada lain landasanku, hanyalah pada darah-Mu. Tiada lain harapanku, ku bersandarkan nama-Mu. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh. Landasan lain hancur luluh.
Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Kita menyongsong kehadiran dan penyertaan Tuhan di dalam dan bersama kita. Biarlah Tuhan membimbingmu, memimpinmu, memulihkanmu, dan menyembuhkan bangsamu. Biarkan kehendak Tuhan terjadi di dalam rumahmu seperti di surga. Ingatlah hal ini saat engkau kembali akan firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataan Yesus dan melakukannya akan menjadi seperti orang bijak, dan rumahnya akan tahan terhadap banjir. Pergi dan bangun rumah Anda berdasarkan firman Tuhan. Pergilah dengan berkat ini dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Amin. Ini adalah dasar yang akan kami pegang teguh. Kami akan mengikuti Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Mari kita menyanyikan lagu penutup, Now Unto Him. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan sehari-hari dengan kekuatan Tuhan dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selamat menghayati Hari Doa Sedunia dan menjalani masa Prapaskah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.